Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian, ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan hari ini, saudara, yang sungguh luar biasa, yaitu yang terdapat di dalam Yohanes 11 ayat 15 sampai dengan 17 saudara. Yohanes 11 ayat 15 sampai dengan 17. Kalau sudah didapati, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikianlah lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Haleluya. Ibu bapak dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini saudara enak dibaca loh. Tetapi isinya kalau kita renungkan dan kita dalami, sungguh luar biasa. Sangat menyedihkan, sangat ada pengharapan, sangat kita harus melalui sesuatu saudaraku sekalian. Firman Tuhan ini kita berikan satu tema yang luar biasa, ialah Tuhan menjawab segala keperluanmu tepat pada waktunya. Amin. Tuhan memberi dan menjawab segala sesuatu tepat pada waktunya. Amin. Tepat pada waktunya Tuhan menjawab segala sesuatu. Saudaraku sekalian, banyak orang yang kurang percaya, banyak orang yang mengeluh, dan banyak orang yang ragu. Kapankah akan terjadi jawaban? Kapankah aku menerima hasil doaku? Kapankah aku akan diberkati oleh Tuhan? Kapankah Dia akan memberikan kepadaku apa yang kurindukan itu? Tuhan adalah Tuhan, saudaraku sekalian. Tuhan adalah penuh dengan kasih terhadap orang-orang pilihannya terutama. Dia tidak membiarkan saudaraku sekalian. Dia akan menjawab segala sesuatu. Apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kita. Apa yang harus Dia berikan kepada kita. Pasti tepat waktunya. Karena Dia yang memberi. Dia yang memberi dan Dia tahu waktu pemberiannya, saudaraku sekalian. Kadangkala kita bosan, kita menunggu-nunggu, sepertinya tidak ada apa-apa. Dan kita berkata, aku sudah berdoa, aku sudah minta, tetapi begini-begini saja. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan kepada kita sekalian, Tuhan itu adalah Tuhan. Firman ya dan amin. Firman itu saudara, semua akan terjadi apa yang telah dituliskan di sini. Segala yang difirmankan dan dinubuatkan saudara pasti terjadi. Tetapi mempunyai waktu yang tepat untuk kita alami. Untuk kita terima. Ada banyak orang saudaraku sekalian, rasanya seperti tidak ada apa-apa. Dan mereka akhirnya pergi kemana-mana. Tahu-tahu sesungguhnya Tuhan menunggu waktu yang tepat. Tuhan memberikan waktu yang tepat. Kehidupan kita juga demikian saudara. Tuhan tahu kapan kita akan hidup, kapan kita akan dipanggil, kapan kita untuk dipersiapkan, kapan kita diberkati. Tuhan akan menjawab segala sesuatu dan doa-doa kita. Dan Dia memberikan pertolongannya tepat pada waktunya. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Firman Tuhan mencatat sesuatu saudaraku sekalian yang membuat kadangkala kita cemas, membuat kadangkala kita agak seperti ragu saudara. Di mana suatu ketika dia dipanggil oleh yang mengasihi dia. Dan dia pun mengasihi keluarga ini saudaraku sekalian. Ada 2 orang perempuan dan 1 laki-laki. Laki-laki itu bernama Lazarus. Perempuan itu bernama Marta dan Maria. Saudaraku sekalian, mereka pernah menjamu Tuhan. Mereka memberikan rumahnya untuk Tuhan boleh berkhotbah. Di mana rumahnya juga dia berikan saudara, di sana kesembuhan terjadi. Saudaraku sekalian, mereka yaitu menyembah Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan. Mereka mengasihi Tuhan. Dan Tuhan pun mengasihi mereka. Amin. Makanya saudara jangan heran. Apabila saudara sungguh mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan ialah melakukan segala perintahnya. Orang yang mengasihi Tuhan ialah saudaraku sekalian, mencoba mendekati terus kekasihnya. Dan apabila kita mengasihi Tuhan, tentu Tuhan akan melekat dalam hidup kita. Amin. Melekat dalam hidup kita, amin. Dia bukan nomor 2 lagi, tapi nomor 1. Saya sudah pernah ceritakan buat saudara, bahwa seorang anak gadis melekat di hatiku. Hanya sedikit aja dia bikin surat saudara. Surat-suratan kami dulu di masa kami adalah harus merah jambu. Kertasnya merah jambu, envelopnya merah jambu. Itu ada kodenya. Kalau merah jambu dibikin berarti akan terdapat di sana aku sayang dan mengasihi kamu. Dari itu kita atas tahu saudaraku sekalian, dari sampulnya merah jambu. Berarti dia membalas dengan perkataan yang manis. Kalau dibikin envelopnya hitam, tidak usah baca. Ya. Saudara sekalian, dia melekat. Saya sudah pernah katakan ketika saudaraku sekalian, dia membuat sepucuk surat saja. Sudah dibaca sampai hangus, sampai kotor, yaitu saudara tetap dibaca. Ditaruh di bawah bantal. Karena saya dulu bersama dengan abang saya, jadi saya sembunyikan di bawah bantal kadangkala suratnya. Coba, itu juga isinya, tetapi kita rasanya, gambarnya ada di dalam tulisan itu. Melekat, amin. Kalau kita melekat kepada Tuhan dan Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengasihi kita dan kita mengasihi Tuhan, melekat. Berarti gambar Tuhan dan Tuhan itu ada dalam hidup kita. Berarti Tuhan itu saudaraku sekalian sedang ada di hadapan kita dan di dalam kita. Kalau kita melekat dengan dia saudaraku sekalian, pasti dia memperhatikan kita. Karena tak seorang pun orang yang mengasihi saudaranya membiarkan dia saudara yaitu kesusahan. Enggak. Saya tidak tahu kalau saudara, kalau ada kekasihmu tidak makan di situ kau biarkan. Saya kira enggak. Ataupun ada saudaramu sedang sakit dan kekurangan dan kau membiarkan dia gitu saja. Saya kira enggak. Karena kita mengasihi dia. Haleluya. Saudaraku sekalian, ketika dia mendapat penderitaan, ketika yang dikasihi Tuhan ini mendapat penderitaan dan dia berharap apa yang dia rindukan pasti diberikan oleh Tuhan. Saudara tahu, Lazarus, saudara laki-laki tunggal mereka berdua, ibunya dan bapaknya tidak ada lagi. Tinggal mereka bertiga, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Saya yakin mereka menganggap saudara laki-lakinya ini adalah seumpama, yaitu emas yang sangat berharga saudara. Karena Yahudi yang masuk keluarga dan catatan tamnya atau catatan sejarahnya adalah laki-laki.
Makanya orang bertanya dulu, putranya apa laki-laki? Wah, kamu diberkati Tuhan. Perempuan juga sebenarnya diberkati. Amin. Kalau tidak ada perempuan, tidak ada laki-laki. Amin. Makanya jangan nenteng dengan perempuan juga. Tapi orang Yahudi pada umumnya adatnya adalah tidak masuk dalam catatan apa perempuan, tapi laki-laki. Begitu mereka, saudaraku sekalian, mengasihi anak laki-laki yang bernama Lazarus ini. Tapi suatu ketika kepada kekasih Tuhan ini terjadi sesuatu. Terjadi ujian dan terjadi, saudaraku, yang tidak pernah mereka pikirkan. Lazarus jatuh sakit. Mereka menjerit dan mereka menangis. Dan mereka berharap apabila Yesus datang dan mendoakan dia, pasti dia hidup. Pasti dia sembuh. Mereka sudah menaruh harapannya kepada Yesus Kristus karena Yesus melekat dalam hati mereka. Tapi ketika Yesus disuruh untuk dijemput dan mengatakan, saudaramu yang kau kasihi sedang sakit keras dan sebentar dia bisa mati. Kamu diminta untuk datang, yaitu ke Betania, ke rumahnya Maria dan Marta. Orang yang kau kasihi itu, Tuhan tahu bahwa Tuhan mengasihi mereka dengan sungguh-sungguh. Tetapi Tuhan tidak mau datang. Tuhan tidak datang. Karena Tuhan harus melihat tepat pada waktunya. Mereka datang dan berkata, Tuhan tidak datang. Yesus tidak datang atas undanganmu. Saudara, mereka merasakan sesuatu yang sangat sakit. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi? Setelah dia mati 4 hari, baru Yesus datang. Sampai Marta mengatakan, kenapa kamu nggak datang? Kalau kau datang, saudara saya pasti tidak mati. Pasti kau sembuhkan. Pengharapan mereka penuh. Karena Yesus sudah melekat dalam hati mereka dan Yesus akan dapat berbuat segala sesuatu. Tapi mereka tidak tahu bahwa Tuhan akan menjawab dan memberi harus tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan harus tepat pada waktunya. Tuhan tidak bisa jadi komando-komando, tapi Tuhanlah yang komando kita. Amin. Tidak bisa dipaksa-paksa, tapi digoyang-goyang akan bisa, saudaraku sekalian. Diminta-mintain boleh, tetapi dia pasti tepat waktunya. Ketika dia datang, saudara, pada hari ketiga, pada hari keempat kematian daripada Lazarus, Marta sekali lagi berkata, kalau kamu ada Tuhan, kalau kamu ada di sini, pastilah saudara saya tidak akan mati. Coba saudara, anak laki-laki sendiri. Pastilah dia tidak akan mati. Tapi apa jawaban Tuhan? Saya harus datang tepat pada waktunya. Katanya, saudaraku sekalian, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Coba, sakit kan? Tapi syukurlah aku tidak datang pada waktunya.
waktu kamu. Aku datang tepat waktunya supaya kau belajar lebih percaya. Amin. Makanya kalau saudara ada doamu, kalau kamu ada permintaanmu, jangan buru-buru terus menyalahkan Tuhan. Bukankah aku mengasihi Engkau Tuhan? Tetapi kamu tidak menjawab kami. Kami tidak bisa makan lagi. Kami sakit-sakitan nih. Kamu tidak hadir-hadir. Saudara, Tuhan masih mencari yang tepat waktunya. Amin. Amin. Kenapa kau nggak sembuhkan aku Tuhan? Tepat waktunya. Saudara tahu kan? Istri saya punya penyakit kanker sudah stadium 4 loh. Tinggal napasnya. Dan dia sudah pernah, saudara, menyebar katanya. Sudah dokter bilang. Kita dikatakan dari rumah sakit kanker yang ada di Jakarta. Oh, ini udah sembuh kok, katanya. Tahu-tahu beberapa kali istri saya, saudaraku sekalian, sudah hampir COVID, sudah berbui-bui mulutnya menyelesaikan. Tapi saya bilang, Tuhan, jangan ambil. Bagaimana pula saya mau melayani kalau istri saya tidak ada? Puak di meja dokter. Ada 10 dokter di situ keliling, saudara. Bahaya katanya. Mama, saya bilang. Tidak jawab. Gitu. Mama, jangan tinggalkan, tidak boleh. Aku bilang, Tuhan tidak mau. Tepat waktu saya berkata, saya kira pada beberapa kali itu, tepat waktunya saudaraku sekalian yang tidak mungkin kata dokter. Mama, saya bilang, apa Pak? Mula-mula tidak saya dijawab. Tapi tepat waktunya beberapa kali saya katakan kepada apa Pak? Wah, selamat. Terpaksa dikurung dia dulu, saudara. Haleluya. Hanya saya tinggalkan sebentar, saya cari obat. Dia sudah gitu. Kenapa Tuhan ini meninggalkan kita? Kenapa Tuhan berbuat begini? Apa kurangnya? Apa saya berdosa dalam pelayanan kah? Bertanya-tanya, saudara. Haleluya. Kedua kali lagi. Wah. Katanya sembuh, saya bawa ke sini. Tetapi saya ragu. Tepat pada waktunya. Uang sudah cukup. Sempat uang habis. Uang ada lagi. Akhirnya saya dapat saran. Bawa saja ke Malaysia. Tepat pada waktunya. Saudara. Walaupun dokter bilang sudah terlambat. Tetapi tepat pada waktunya. Dokter itu bilang masih ada waktu tepat. Kita operasi aja. Bapak tidak usah tanda tangan. Setuju kan? Setuju. Bapak pendeta kah? Iya, tapi tolong doakan. Supaya mujizat boleh terjadi. Tepat pada waktu. Besoknya dioperasi. Saya menangis. Tuhan, apakah waktunya ini? Waktunya kah engkau mengambil istri saya? Janganlah, kasihlah waktu. Bagaimana nanti kalau saya berkhotbah? Dia tidak ada. Hari-harilah saya ke kuburannya nanti ketika menangis tiap pagi tanpa sisiran. Coba bayangkan itu. Mama, bangunlah. Datang hantu yang lain lagi nanti berbicara. Dan bagaimana saya khotbah, Tuhan? Nanti saya khotbah seorang duda. Mata janda pasti berkeliaran kepada saya, kupikir. 'Ya
Ya kan, kalau duda agak kaya sedikit, ganteng lagi, coba. Pasti dari sana nanti yang itu, yang bukan duda pun. Bahaya, firman Tuhan jadi keseleo. Akhirnya saudaraku sekalian, dia bilang, tepat waktunya Bapak datang ini. Kalau terlambat, sudah bahaya, stadium 4. Tapi ada sesuatu yang luar biasa katanya. Apa namanya itu? Bodinya itu apa namanya? Antibodinya sejalan dengan obat yang kita berikan Pak katanya. Tidak berlanggar antibodi dengan obat yang diberi. Mereka sejalan menghabisi COVID apa itu? Kanker itu. Coba bayangkan. Salah itu dokter itu, enggak tepat itu. Masa bikin gitu sampai gugur semua rambutnya. Tepat pada waktunya Tuhan pasti menolong kita. Amin. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Haleluya. Tepat waktunya Tuhan menolong saya. 1, 2, 3. Pas. Tuhan mana mau bohong, enggak mau. Apanya kau dibohongi? Namanya Tuhan kok. Makanya kita diberkati saudara. Iya. Dia mengandalkan Tuhan. Tetapi dia saudara curiga ataupun ragu tentang pertolongan Tuhan. Tahu-tahu Tuhan masih mencari waktu yang tepat. Supaya mereka tahu Tuhan Yesus bukan hanya seorang manusia saja, tetapi dia adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Esa, yang datang ke bumi untuk mengasihi kita. Datang Tuhan ke bumi, tetapi manusia tidak tahu bahwa dia Tuhan yang sesungguhnya. Malaikat mereka bertanya kadangkala, kaulah Tuhan, engkau guru dan engkau Tuhan. Ya, seperti yang kau katakan. Mereka hanya tahu bahwa dia adalah seorang pengajar saja. Makanya bilang Rabi, guru. Hanya dia mengajar, tapi mereka tidak tahu bahwa dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang Maha Esa. Karena kasihnya dia Tuhan. Mereka hanya berharap kalau Yesus datang pasti ada kesembuhan. Itu yang pikiran dia. Saudara pun saya ajak hari ini tidak berpikir hanya sebatas itu. Tetapi kita berpikir dialah Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menjadikan langit dan bumi, yang pernah datang menjadi manusia karena mengasihi kita. Amin. Amin. Jangan hanya kau kira dia hanya datang mengajar sebagai manusia. Sesungguhnya di dalam kemanusiaannya adalah roh Tuhan. Makanya banyak heran, 3 Tuhan kalian itu tidak mengerti saudara. Satu yang Esa, tapi dia menjadi firman dan menjadi manusia. Dan dia juga memberikan kuasa Roh Kudus bagi kita. Makanya orang Kristen menganut Trinitas. Haleluya. Dia berharap. Tetapi Tuhan mau supaya mereka lebih tahu bahwa dia bukan hanya manusia biasa yang dikirim Tuhan, tetapi dia adalah Tuhan. Maka dia menjawab, harus tepat waktunya supaya kau belajar. Kadangkala kalau permintaan kita belum Tuhan berikan, Tuhan masih mau mengajar kita. Makanya apalagi kamu para mahasiswa, apalagi kamu yang merasa kekurangan, jangan kamu kira terus, bukan. Tuhan mau mengajar kita. Kenapa Tuhan? Tolonglah beritahukan aku ujian hari ini. Oh, tunggu dulu. Kamu jalani dulu. Tepat pada waktunya Tuhan akan memberikan. Kenapa begitu?
Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Kalau terlambat, kamu jangan terus menggerutu kepada Tuhan. Tetapi ada satu rencana Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan kita. Kamu minta kecil, Dia akan berikan yang besar. Amin. Tuhan, gimana lah? Nggak ada, masih menganggur. Aduh Tuhan, aduh, di mana nanti Kalimantan Tengah ini Tuhan? Ibu kota menjadi pindah ke Kalimantan Timur. Oh Tuhan, kamu tidak mengasihi kami. Tuhan berikan yang lebih besar. Lumbung kehidupan mereka, lumbung pangan. Tuh. Kita rasanya agak kecewa. Kok nggak jadi? Kok kita nunggu-nunggu? Nggak jadi kok di sana, maunya di sini. Ternyata Tuhan berikan yang lebih besar, lumbung pangan nasional. Amin. Amin. Mereka harus datang ke sini suatu ketika dan mereka harus mendoakan Kalimantan Tengah menjadi lumbung pangan. Jangan kamu kira hanya beras, lumbung pangan. Jagung, kedelai, semua makanan akan ada di sini. Sehingga Kalimantan Tengah menjadi mercusuar dan diberkati oleh Tuhan. Karena Dia memberi tepat pada waktunya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita, haleluya. Mungkin engkau berkata sekarang susah, ekonomi krisis. Kita tidak bekerja, kita tidak makan. Bagaimana nanti untuk sekolah anak-anak? Tepat pada waktunya pasti Tuhan memberikan berkatnya kepada kita. Ini kan harus tumbuh dulu padinya, harus tumbuh digarap dulu tanahnya. Dan saya yakin Indonesia tidak akan krisis. Amin. Coba baiknya Tuhan itu. Dia kelahi dengan Cina, saudaraku sekalian. Kita sudah minta-minta Tuhan, tolonglah investasi supaya masuk ke negeri kami. Oh Tuhan, dari Cina lari semua ke Taiwan. Kami hanya gigit jari, pengangguran sudah banyak, ekonomi kurang, uang kurang beredar karena mereka banyak pengangguran. Tepat pada waktunya, waktu Amerika kelahi dengan Cina, maka Amerika berkata, saudaraku sekalian, perang dagangnya akan dibikin pajak yang besar, sehingga mereka mencari-cari kemanakah modal ini akan kami investasikan. Ternyata banyak mereka mau datang ke Indonesia, saudara. Amin. Sehingga Indonesia akan diberkati, pabrik obat, pabrik ini, pabrik itu, pabrik ini akan dibikin di Pulau Jawa, saudara. Sehingga nanti kita akan banyak bekerja. Yang kuliah boleh bekerja, yang dokter-dokter boleh bekerja. Semua jadi diberkati tepat pada waktunya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Tuh, jangan kalian bilang, jangan pernah bilang dulu, Kalimantan Tengah ketinggalan. Siapa bilang? Orang Kalimantan Tengah adalah orang yang pintar-pintar. Apalagi orang yang mengikuti Tuhan kita Yesus Kristus. Aku diperhatikan Tuhan. 1, 2, 3. Tepat pada waktunya pertolongannya. 1, 2, 3. Tepat pada waktunya dong. Dia kan Tuhan. Dia tahu. Makanya kalau kau minta helikopter sekarang tak akan diberi. Tapi kalau kau sudah belajar tepat waktunya, tugasmu sangat ini, maka Dia akan memberikan tepat pada waktunya. Sudah bagianmu. Saya yakin tepat pada waktunya berkat itu akan datang kepada kita sekalian. Amin. Doa saya, satu, Tuhan, jangan kena COVID. Berikan kami kekuatan supaya kami jangan rebah di jalan dan tidak bangkit-bangkit.
Puji Tuhan. Saya tanya Pak Jambet, adakah kena COVID atau ketularan COVID? Adakah jemaat kita? Tidak ada Pak, puji Tuhan Pak. Tepat pada waktunya Tuhan tetap menjaga kita. Amin. Jangan amin-amin aja, memang amin gitu dulu. Angkat tanganmu. 1, 2, 3. COVID pasti tunggang langgang. Pit, 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 pit. Datang dia. Prit, 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 prit. Kan terus miliaran jutaan. Prit, prit, prit. Kau pergi kau. Tapi kalau bilang David, sini. Haleluya. Engkau harus belajar supaya kau lebih percaya. Kita datang kepada Tuhan setiap minggu, kita belajar supaya kita lebih percaya dan lebih melekat kepada Tuhan. Amin. Amin. Saudara pernah baca bukan? Petrus yang sedang dalam perjalanan disikat semua oleh angin badai. Dia sudah merasakan kok tidak ada bantuan. Tidak ada bantuan lagi datang, ini gelap jam 3 malam. Ombak sedang mengayun, mereka mau menghancurkan. Tetapi jam 3 tepat waktunya Yesus datang berjalan di atas air. Kenapa seperti lambat? Supaya dia tahu, supaya dia berteriak, supaya dia berharap kepada Tuhan. Kok enggak datang-datang Tuhan ya, pikir dia. Tepat pada waktunya, sebelum dia disikat atau digigit atau ditenggelamkan oleh laut itu, saudara, Tuhan sudah datang. Saudara, tidak akan Tuhan akan biarkan sampai menderita seumur hidup, tapi Tuhan memberkati kita seumur hidup kita. Amin. Percaya deh. Aku percaya. 1, 2, 3. Kita percaya. Buat apa kau jadi Kristen tidak percaya? Tuhan loh. Tuhan ini bukan Tuhan kaleng-kaleng loh. Tuhan ini tidak berfirman lain di sini, lain di sana, lain di sini. Bukan. Tapi Tuhan kita memberikan tepat pada waktu. Kadangkala anak kita seperti, menyusahkan mama. Tepat pada waktunya engkau akan menuai apa yang kau tabur kepada anakmu itu. Karena anakmu itu adalah milik Tuhan. Makanya jangan pernah kau maki-maki anakmu. Amin. Itu milik Tuhan loh. Amin. Ada sohaseon. Ajar kurangon. Jangan. Anak manis, kalau diambilnya sedikit makanan dari situ duluan, kan, ini duluan, pencuri, jangan. Iya nak, lapar, makan lagi, tambah nak. Ela kute. Itu, kuman lagi, kuman. Biar kita lebih minjam kepada orang asal kau sehat, gemuk. Itu milik Tuhan. Anakmu itu bukan milikmu. Amin. Tetapi kita berkewajiban. Karena Tuhan percayakan itu kepada kita. Oh saudaraku sekalian, luar biasa. Tepat pada waktunya Dia akan menolong. Jangan kamu gelisah. Tuhan tidak pembohong. Tuhan kita bukan Tuhan ya kaleng-kaleng, tapi Tuhan kita ya dan amin. Ya. Saya selalu berdoa, kalau ada Tuhan kirim kasihnya dari surga, mulut saya dengan ibu saya, Tuhan, janganlah kena COVID lah. Jemaatmu yang kau percayakan, jangan kena COVID lah. Malu Tuhan. Coba kau kalau kena COVID, diam-diam diantar. Malu dong. Yang malu pertama siapa? Gembala sidangmu. Oh itulah doanya itu gitu itu. Coba kalau kau enggak diberkati,
Air liurmu meleleh dan kau jalan ngomong sendiri di jalan. Ditanya orang, di mana gerejamu? Di Barigas. Yang mati saudaraku sekalian adalah gembala sidangnya. Memang gembala sidangnya sih tidak ada kuasa, tidak ada sih sampai meleleh air liurmu gitu. Minum es orang lain, teket. Seperti saya dulu saudara begitu. Iya. Miskin. Papa. Tapi Tuhan melihat rupanya mengiring saya. Suatu ketika saya pulang dari sekolah, kawan saya belanja minum es, makan di situ makan goreng pisang, merokok. Saya berdiri di situ, tidak ada yang ngajak. Itu loh, waktu saya SMP itu. Aduh, katanya keluar main-main. Kan kami dulu keluar main-main istirahat itu loh Pak. Setengah jam kan biasanya atau seperempat jam. Saya terpaksa duduk di situ saudara, pura-pura baca buku. Tahu-tahu karena nggak ada uang, nggak ada yang ngajak. Saya pulang harus berjalan kaki 2 kilometer saudara lebih. Itu batu-batu, tidak pakai sepatu. Saya bilang di jalan itu, aduh, saya nggak tahu dulu Tuhan itu siapa itu. Mudah-mudahan adalah dompet orang jatuh, kupikir. Cobalah berharap dompet orang jatuh. Saya lihat ada kertas di situ, kukira uang. Oh enggak, bungkus rokok rupanya. Tapi Tuhan tahu saya sedang bagaimana. Datanglah dari atas sana saudara, ini turun ini jalan Narumonda namanya. Seng, dia naik sepeda kencang-kencang. Wah, saudara, ada terbang kertas dari kantongnya. Sing, usah lihat, ada jatuh. Mungkin uang itu kupikir. Pikiran saya hanya ke uang karena haus. Saya datang, dia terus, tapi saya terus. Rupanya uang 2,5 rupiah. Dulu sudah hebat itu. Hanya 10 sen satu goreng pisang atau berapa itu. Saudara, saya lihat uangnya, saya lihat ke sana, ke situ. Saya pijak. Saya pijak dulu, tidak buru-buru saya ambil, enggak. Saya takut nanti kalau dia datang, ku geser-geser gini. Pelan-pelan ku ambil. Ku kantongi, aku masuk gang. Mana tahu dia nanti datang kembali, kupikir. Memang otak saya memang otak brilian waktu itu. Haleluya. Rupanya gak datang-datang saudara. Saya tunggu gak datang. Kalau saya tunggu pun dia datang pula, saya akan jawab dia, mau apa kamu? Di mana jatuhnya enggak tahu. Kan gitu. Lapar saudara. Makanya orang kelaparan itu suka bohong. Saya nggak tahu Tuhan loh. Akhirnya saya pergi belanja, makan ke Jalan Nangking namanya di Siantar itu. Wah, tolong bikin es apa namanya, yang campur kelapa itu. Ya, cendol pakai itu ya. Saya duduk gitu, waduh, enaknya bukan main. Tepat waktunya. Orang itu mengantarkan uang itu jatuh dari kantongnya. Tepat waktunya. Waktu saya lagi kelaparan. Ini kejadian benar loh. Nanti baca buku saya, ada saya bikin tuh. Betul-betul. Masih ada lebihnya. Saya makan goreng. Kakak saya tanya, saya rumah kakak saya, kenapa kau lambat datang? Ini belum dicuci, piring belum dicuci. Kenapa kau lambat? Saya tidak kasih tahu, uang saya ada. Enggak, nanti dimintanya bahaya aku pikir. Enggak ada tadi gini-gini gono-gono. Orang miskin bohongnya pun bisa saudara. Tuhan tidak membiarkan. Tepat pada waktunya. Akhirnya saya pun, wah gregetan saudara.
tepat pada waktunya. Segala kebutuhan kita, kepentingan kita dia tahu. Tepat pada waktunya. Saya tidak lulus. Rupanya Tuhan sudah atur perjalanan saya harus ke Pekanbaru. Kamu harus ke Pekanbaru. Abangmu akan panggil kamu. Lebih baik kau tidak lulus. Memang saudara, karena susahnya makan itu, otak itu nggak jalan. Iya. Gitu. X tambah Y sama dengan XY katanya. Katakanlah di situ lapar. Haleluya. Tapi saya tidak lulus tahun 1961. Tepat itu pengumuman bulan Agustus, saudara. Saya bilang mama saya, udah lama, saya nyangkul aja lah. Bapak saya tanya saya, nak, kau lulus enggak? Saya kalau nangis gitu, enggak begitu, enggak. Kenapa nangis kamu? Enggak lulus, Mak. Ya udah, biarlah saya nyangkul, biarlah saya bertani sama bapak lah sama mama. Jangan, kata mama saya, kamu nanti sama bangmu harus kau ke Pekanbaru. Kalau kau tidak sekolah, kamu akan begitu terus. Tidak jalan otakmu nanti. Tahu? Akhirnya saya dipanggil, saudara. Karena Tuhan sudah memberikan waktunya yang tepat perjalanannya. Kalau saya tidak ke Pekanbaru, mana saya jumpa dengan sinyonya yang baik ini? Tidak mungkin. Tuhan bikin dia tepat di dekat sekolah saya. Sehingga dia suka datang ke sekolah saya melihat anak muda yang ganteng itu. Tepat pada waktunya. Amin. Disitulah kusapa dia, saudara, dari jendela. Waktu dia pura-pura cari kawannya mungkin. Intan. Tahu-tahu saya udah dilihat di situ. Dulu waktu saya muda lebih ganteng dari David lah. Dari siapa ini? Intan, ada kawannya si Intan. Mereka pindah dari Selat Panjang, bapaknya kan ke kejaksaan. Intan, tapi matanya gini kulihat itu. Wah, udah mulai kau kena aku itu. Kulihat keriting pula ini orang. Giginya bukan gigi rakus ini, karena giginya kecil-kecil. Kupikir semakin. Intan, katanya kedua kali. Tok, ku bilang. Kata dia pura-pura. Pura-pura kau. Pasti dia cari yang ganteng, saudara. Mana mungkin dia sekolah guru kepandaian putri mencari orang yang jalannya gini-gini, tidak mungkin. Haleluya. Itulah Tuhan bikin tepat pada waktunya, harus saya ke Pekanbaru. Dan di sana saya mulai otak saya berjalan dan saya juara-juara di kelas. Karena sudah makan makanan yang tepat. Makanya makanlah makanan yang tepat. Amin. Waduh, akhirnya juara di kelas, saudara. Yang perempuan itu semua datang kepada saya. Bang, wah, pura-pura dicubit tangan saya. Bang, gimana PR kita itu semalam? Bagaimana sih sama dengan ini? Pura-pura di dekat-dekat pula begitu. Tapi saya bilang, bukan kau. Tetapi ada yang keriting gitu. Tepat pada waktunya saya akan ambil dia. Hah? Akhirnya dia kejar-kejaran juga. Makanya saudara, Tuhan mengatur kita tepat pada waktunya. Tuhan mengatur kita tepat pada waktu untuk dia memberkati kita. Ternyata tepat pada waktunya, karena dia bilang, tepat pada waktunya nanti kamu menjadi seorang pendeta. Siapa sangka saya pendeta potongan begini, pendeta. Tapi saudara, saya selalu menghormati pendeta sejak dulu. Pak pendeta, antar beras ke rumahnya, antar envelop ke rumahnya. Haleluya. Makanya saya terima sekarang. Ibu Silalah yang antar envelopnya.
Kuterima sekarang. Ulang tahun saya, ada dikasih bunga, tapi bunga-bunganya merah. Ada apa ini kupikir? Rupanya uang ditempeli jadi bunga-bunganya. Coba. Kalau saya bukan tepat pada waktunya Tuhan berikan, saya tidak menjadi gembala sidang. Mana dibikinnya seperti itu? Kalau dia hendak mengasihi kita, mana dibikinnya? Ditegurnya pun kita hendak. Selama ulang tahun Pak Gembala tidak ada. Tetapi tepat waktunya Tuhan pasti memberkati kita. Tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Saudaraku sekalian, tepat pada waktunya pasti. Dan dikatakan, sehingga pada waktu dia berbicara, supaya kau lebih percaya. Dia mau menunjukkan bahwa dia bukan hanya manusia, tetapi dia adalah Tuhan yang mempunyai kuasa membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang yang sakit, memperkaya orang yang miskin, memberikan apa yang dia rindukan dalam hatinya. Walaupun dia tidak mengerti, tetapi Tuhan boleh mengerti. Tuh, saudara, saya kira Ibu Silalah tidak marahlah kalau saya bikin contoh ya. Ibu itu datang, tinggal di rumah udahnya. Silalahi juga kuliah di Umpar. Dia jualan minyak. Tepat pada waktunya mereka ketemu, Pak Silalahi nanam-nanam bunga. Oh, ibu ini nanam bunga, Silalahi mendekati. Bu Hen, nanam bunga kah? Mulai jatuh hati. Dia pikir dulu nggak cocok lah sama orang Batak, pikirnya kali. Tapi ketepat waktunya Tuhan akan memberi. Orang Batak harus suami kau. Mau apa kau? Gitu. Akhirnya mereka sedang, saudara, Silalahi kan tidak banyak ngomong itu. Paling-paling gitu-gitu aja itu. Tidak tahu bilang cinta, tidak tahu itu, tidak ngerti. Bukan seperti saya dia, tidak. Tidak tahu dia bilang I love you. Diam-diam juga. Sebenarnya saya suka sama kamu, Bu Hen, paling-paling gitu itu. Tapi rupanya ibu ini sudah Tuhan gerakkan. Saya mau sama kamu. Akhirnya mereka jadi suami istri. Diberkati. Orang miskin yang tadinya diberkati. Jangan sakit hati, Bu. Rumahnya dulu krek-krek. Air di bawah. Tapi apa yang dia tanam semua berhasil berbuah. Krek-krek. Tetapi dia bilang Tuhan bangunkan dia, berdoa. Akhirnya saudaraku sekalian, mereka bukan hanya satu rumah, 30 sekian kamar harus dia sewakan. Dia memetik buahnya saja. Tepat pada waktunya, amin. Makanya kamu jangan gelisah. Tepat pada waktunya pasti Tuhan berkati kita. Tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Ya. Aku diberkati pasti tepat waktunya. 1, 2, 3. Tepat waktunya. Jangan kamu gelisah. Tuhan akan berikan tepat pada waktunya. Seperti tadi khotbah tadi memberikan orang 5.000 makan, 400 orang makan sudah 4.000. Tepat pada waktunya Tuhan tahu segala kebutuhannya. Mereka sudah lapar, harus ditolong. Kalau tidak nanti mereka menderita dan mati. Tuhan berikan pertolongan. Dan dia katakan, saya melipat gandakan. Ada apa sama kalian? Ada 7 roti. Udah, gini aja. Bawa sini. Akhirnya Tuhan berdoa dilipat gandakan. Semua kenyang 400 orang oleh 7 roti. Bahkan 7 bakul penuh saudaraku sekalian untuk pengerja-pengerjanya. Dia bilang kumpulkan sisanya. Berapa? 7 bakul Tuhan. Oh 7 bakul. Udah bawa kalian, makan kalian lah. Jadi lebih banyak berkat kepada orang melayani sesungguhnya. Amin. Makanya sukalah melayani. Amin. Supaya diberkati lebih daripada orang lain. Amin. Ya, di sini gitu loh. Tadinya saya kira orang miskin kok melayani. Sebentar sudah punya mobil. Sebentar sudah punya. Bagaimana ini? Pak, enggak muat lagi parkir kita nanti. Lebih baik dibikin 2 kali. Sebentar. Akhirnya saudara, Tuhan tidak membiarkan mereka gelisah. Pak Jambek juga saya bilang dulu, Pak Jam, tenang aja, pasti kau diberkati Tuhan.
Iyalah Pak. Jangan anggap enteng kau apa yang saya katakan. Ayo kita ke Samosir. Wah, dia bersaksi di sana, saudara. Sekali lagi kita ke Samosir. Kita mau khotbah di sana. Ayo Pak, kata dia. Bawa nyonya, bawa. Dia menari gini-gini loh. Filmnya ada Pak. Dia nggak tahu menari kayak Batak begini, tapi dia main joget dia dengan sinaga di situ yang ubanan ya. Kamu akan diberkati tepat pada waktunya. Kayak Pak Jambet tuh. Sekarang meracik yaitu obat. Coba obat Dayak dibikinnya. Ramuan Dayak. Semakin diberkati, semakin diberkati. Tapi kamu harus setia. Dia bersaksi, saudara-saudara, saya ini sama dengan pendeta Sinaga. Ibunya pun ikut di sampingnya. Mereka melihat kan jarang orang yang putih. Cantik kan? Si Jambet kan cantik. Dilihatnya putih. Dibisikkannya. Kok istrinya kok cantik muda? Lebih tua bapaknya. Istrinya kok putih banget itu? Jangan tanya-tanya, aku bilang. Istrinya meninggal, jadi dia kawin lagi. Oh, tepat waktunya. Amin. Amin. Makanya setialah kepada Tuhan, pasti kita diberkati. Ringo-ringo, amin. Apalagi si Kennedy. Kau jangan marah kau Kennedy. Memang kenyataannya dulu kan. Perutnya gendut, udah mau mati, merokok lagi. Akhirnya dia bertobat dari radio dan mendengar firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, suara kasih. Akhirnya dia bertobat, dibuang semua. Dan yang anehnya, tepat pada waktunya, dia sudah waktu kawin, berjumpa dengan seorang putri Batak dari Silangit. Silangit itu embun yang tinggi begitu dong. Saya bilang Kennedy itu bagus itu orang. Mulai dia dekati. Ini juga, ini yang Silangit ini juga lumayan parasnya lah. Ya, dia pun gimana Pak? Ya si Kennedy itu bagus itu. Anak saya itu aku bilang. Kalau kamu mau jadi anak saya kawin sama si Kennedy. Itu marganya Sinaga sekarang. Tepat pada waktunya Tuhan pasti berkati kita. Pas, janjinya pas. Tundukkan kepala kita berdoa.